Hello Technolovers, sosok Arteria Dahlan kini tengah menjadi sorotan setelah terselenggaranya rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama Komisi 3 dan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bersama Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan terlibat perdebatan dengan Mahfud MD. Keduanya berdebat soal transaksi keuangan senilai 349 triliun rupiah yang belakangan jadi sorotan. Bahkan ada momen saat Mahfud MD menyebut bahwa DPR adalah maklar kasus atau maksud. Tak terima dengan pernyataan tersebut, Arteria Dahlan sontak meminta Mahfud MD untuk mencabut pernyataannya. Bahkan Arteria Dahlan mengancam akan memperkarakan hal ini jika Mahfud MD tak mau mencabut ucapannya. Lantas, dari kedua pejabat negara ini siapakah yang memiliki jumlah kekayaan yang paling besar? Mari kita bongkar. Mahfud MD Menko Polhukam. Diketahui Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur pada 13 Mei 1957. Ia merupakan anak dari pasangan Mahmudin dan Siti Khadijah. Saat lahir, Mahfud MD ini memiliki nama nomonim atau satu kata saja, yakni Mahfud. Kalau ngomongin perjalanan karir Mahfud MD pada tahun 1998, Mahfud MD diangkat menjadi Direktur Pasca Sarjana di UUI Yogyakarta hingga 2001. Adapun pada 2000 hingga 2001, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tahun yang sama, Mahfud MD juga menjadi anggota tim ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN Departemen Hukum dan HAM. Lalu pada 2001, Mahfud MD ditunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Mahfud MD masuk ke dunia politik dengan bergabung PKB. Mahfud MD sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB pada 2002 hingga 2005. Ia juga sempat terpilih menjadi anggota Komisi 3 DPR RI periode 2004-2008 untuk fraksi PKB. Kemudian pada 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Hakim Konstitusi melalui jalur DPR. Ia juga terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 periode, yakni 2008 hingga 2011 dan 2011 hingga 2013. Kemudian pada 2017, Mahfud MD menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila hingga 2018. Pada 2018, Mahfud MD juga menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila hingga sekarang. Lalu setelah pemilihan umum 2019, Mahfud MD ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menko Polhukam hingga saat ini. Nah, kalau bahas soal kekayaan nih, Mahfud MD tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 29.978.979 rupiah hingga akhir 2021. Nominal paling banyak berasal dari kategori kas dan setara kas dengan 15.790.978.979 rupiah. Diikuti dengan tanah dan bangunan yang secara kumulatif jumlahnya 12.014.500.000 rupiah. Berikut rinciannya. Tercatat Mahfud memiliki 15 aset berupa tanah dan bangunan. Adapun aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini tersebar di wilayah Sleman, Pamekasan, Jakarta Selatan, dan Surabaya. Yang dimana aset kekayaan Mahfud dalam bentuk tanah dan bangunan hasil sendiri total senilai 12,01 miliar rupiah. Selanjutnya, Mahfud juga memiliki aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri atas motor Honda tahun 2007 senilai 3 juta rupiah, mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 senilai 120 juta rupiah, dan mobil Toyota Vios tahun 2013 senilai 180 juta rupiah. Kemudian mobil Toyota Camry tahun 2017 senilai 400 juta rupiah, mobil Toyota Alphard tahun 2018 senilai 900 juta rupiah, serta motor Vespa Primavera tahun 2021 senilai 47 juta rupiah. Dalam LHKPN periode 2021, Mahfud juga melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk harta bergerak lain sebesar 180,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas 15,79 miliar rupiah. Hanya itu saja, Mahfud MD terlihat tidak memiliki utang sama sekali. Ia juga tak memiliki harta berupa surat berharga dan tak ada harta lainnya. Arteria Dahlan.
Sementara itu, Arteria diketahui merupakan politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang berkarir di Dewan Legislatif. Saat ini, jabatan anggota Dewan ia peroleh ketika menjadi pengganti antar waktu atau PAW dari Jarod Saiful Hidayat yang ditunjuk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Arteria berhasil duduk kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 sebagai perwakilan dari daerah pemilihan Jawa Timur 6. Diketahui ia juga pernah terlibat beberapa kontroversi terkait perilakunya yang dianggap kurang baik sama orang tua. Arteria pernah memotong perkataan dan menunjuk-nunjuk Profesor Emil Salim yang kemudian dituding olehnya sebagai pemikir sesat. Dia juga pernah melontarkan kata yang tidak pantas saat rapat dengan Kementerian Agama pada 28 Maret 2023, walaupun telah meminta maaf. Tak berhenti di situ, Arteria juga pernah memprotes Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana yang berbicara dengan bahasa Sunda ketika rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung. Hal tersebut menjadi polemik masyarakat Sunda di Jawa Barat yang kemudian berujung permintaan maaf darinya. Tak hanya itu saja, saat ini Arteria tengah menjadi perbincangan karena terlibat friksi dengan Menko Polhukam Mahfud MD atas beberapa momen yang terjadi dalam rapat tersebut. Arteria Dahlan pun menjadi sorotan hingga namanya menjadi trending di Twitter. Bahkan masa lalu Arteria Dahlan juga kembali dikuliti. Salah satunya yaitu tentang riwayat pendidikan, yang dimana dari akun Twitter @partai_sosmed yang melansir pada laman PDDI-KTI. Akun tersebut menunjukkan riwayat pendidikan S2 dan S3 Arteria Dahlan. Dalam tanggapan layar pada laman PDDI-KTI tersebut, Arteria Dahlan tercatat menempuh pendidikan S3 di Universitas Padjadjaran jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2019. Yang menjadi sorotan adalah saat status Arteria Dahlan tertulis hilang sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran. Netizen pun ramai mengomentari status pendidikan S3 Arteria Dahlan di Universitas Padjadjaran yang tercatat sebagai mahasiswa hilang. Status kemahasiswaan dan juga akal sehat dia hilang kayaknya, kata netizen. Apakah ini tentang hukum hilang? Hukum belum lulus. Kasus hilang, kasus belum lulus. Mohon maaf saya terlalu bodoh banyak bertanya. Ucap netizen. Kampus aja di ghosting apalagi uang negara. Ups, ucap netizen lain. Ada-ada aja ya netizen Indo. Tapi by the way kalau ngomongin harta kekayaan Arteria Dahlan nih, dilansir dari laman suara.com yang menelusuri di situs LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Berdasarkan website milik KPK tersebut, total harta kekayaan Arteria Dahlan sebesar 19.235.841.661 rupiah. Sejak terpilih kembali sebagai anggota DPR, Arteria Dahlan selalu melaporkan harta kekayaannya dan terlihat peningkatan dari tahun ke tahun. Pada laporan LHKPN 2019 lalu, Arteria memiliki 13,5 miliar rupiah. Berikut ini rincian harta kekayaan yang telah dilaporkan pada 30 April 2020. Arteria melaporkan hartanya adalah 19,2 miliar rupiah. Diketahui Arteria memiliki 3 bidang tanah dan bangunan dengan nilai mencapai 21 miliar rupiah. Dari total harta kekayaan tersebut, 1.082 juta rupiah terdiri dari 9 kendaraan berupa 5 mobil dan 4 motor. Untuk mobil sendiri, Arteria memiliki Nissan X-Trail tahun 2008 senilai 150 juta rupiah, Mercedes-Benz Sedan 2010 senilai 310 juta rupiah, Honda CR-V 2007 senilai 173 juta rupiah, Nissan Serena 2010 senilai 152 juta rupiah, dan Honda Accord 2008 senilai 225 juta rupiah. Sementara kendaraan roda 2 diantaranya Yamaha tahun 2007 senilai 4 juta rupiah, Honda tahun 2011 senilai 5,5 juta rupiah, Honda tahun 2006 senilai 3 juta rupiah, dan Yamaha X-Max 2019 senilai 59 juta rupiah. Selain tanah dan bangunan, serta kendaraan Arteria juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai 685 juta rupiah. Kas dan setara kas sebesar 1.015.194.425 rupiah. Ia juga melapor punya utang sebesar 4.546.352.764 rupiah. Sehingga total kekayaan dimiliki oleh Arteria Dahlan adalah 19,2 miliar rupiah. Atau yang lebih tepatnya adalah 19.235.841.661 rupiah.
Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian. Oke, sebelum meninggalkan halaman jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share juga video ini ya. Thanks for watching dan sampai jumpa.